Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 2 Dinamika Struktur kelas A dengan temanya adalah jenis-jenis pemodelan struktur dengan subtema kami adalah pengaplikasian software pemodelan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Beginta Veron Tarigan dengan NIM 14 19 10 10. Selanjutnya ada Federico Dianto dengan NIM 14 19 10 20. Dan yang terakhir saya sendiri Iksan Anugrah dengan NIM 14 19 10 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari inti pembahasan kami. Jadi inti pembahasan kami itu ada 3. Yang pertama itu mengenalkan software pemodelan struktur. Yang kedua itu mengapa struktur penting untuk dimodelkan. Yang ketiga itu contoh pengaplikasikan software dalam pemodelan struktur. Next. Kemudian kami ingin mengenalkan software untuk pemodelan. Jadi di sini kami menjelaskan ada 3, yaitu yang pertama ada SketchUp, yang kedua ada Autodesk Revit, kemudian yang ketiga ada EtapShape. Next. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software SketchUp. Nah, SketchUp ini dibuat pada tahun 1999 oleh Last Software. Pada tahun 2006, Google mengakuisisi software, membuat plugin untuk Google Earth yang menarik perhatian raksasa teknologi pada tahun 2012. Travel Navigation, sekarang Travel In, memperoleh SketchUp dari Google dan memperluas aplikasi dengan meluncurkan situs web yang baru yang menjadi host plugin dan ekstensi. Nah, SketchUp ini adalah aplikasi permodelan 3 dimensi intuitif yang memungkinkan kita semua membuat dan mengedit model 2 dimensi dan 3 dimensi dengan metode push and pull yang telah dipatenkan. Alat dorong dan tarik memungkinkan para perancang untuk mengekstraksi setiap permukaan data untuk 3 dimensi. Nah, SketchUp ini juga adalah program yang digunakan untuk berbagai proyek pemodelan 3 dimensi seperti arsitektur, desain interior, dan arsitektur landscape, dan desain video game. Untuk menyebutkan beberapa penggunaannya, di bawah kita bisa lihat gambar-gambarnya. Nah, ini adalah desain rumah. Nah, ini ada desain-desain bangunan yang bisa kita kita buat menggunakan SketchUp. Next. Kemudian saya ingin melanjutkan dari software Autodesk Revit. Jadi Autodesk Revit ini adalah salah satu software berbasis BIM atau disebut dengan Building Information Modeling yang membantu pendokumentasikan proyek secara lebih nyata dengan pemodelan 3 dimensi. Dan Autodesk Revit adalah software Building Information Modeling atau BIM oleh Autodesk untuk desain arsitektur, struktur serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau map. Dengan software ini, pengguna dapat merancang bangunan dan struktur dengan pemodelan komponen dalam 3 dimensi dan sekaligus menyajikan gambar kerja dalam 2 dimensi. Kemudian, untuk insinyur, struktur dapat melakukan pemodelan struktur bangunan dengan elemen struktur berupa desain fondasi, rangka bangunan, seperti dinding, kolom, dan balok, baik berupa desain konstruksi kayu, konstruksi baja, maupun konstruksi beton. Dilengkapi juga dengan fungsi untuk desain pembesian serta terdapat tools untuk analisis struktur. Jadi di samping ini adalah contoh dari untuk Autodesk Revit. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Oke, next. Baik, selanjutnya software ETAPS, di mana program ETAPS ini merupakan suatu program yang dipergunakan untuk melakukan analisis dan desain pada struktur bangunan dengan cepat dan tepat. Software ini dibuat oleh CSI Berkeley yang baik dalam pemodelan struktur, analisis, desain, dan lain-lain. ETAPS ini mengubah perhitungan manual yang begitu rumit menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi ETAPS ini dapat dikombinasikan dengan program Excel untuk pemodelan dari pembebanan yang akan dilakukan nantinya. Berikut adalah contoh gambarnya dari aplikasi ETAPS.
Baik, lanjut. Nah, jadi pentingnya pemodelan struktur ini, pemodelan diperlukan supaya penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan secara mudah dengan prinsip matematika. Nah, ada pun juga yang kedua, analisis struktur adalah membuat model struktur sebagai tiruan perilaku fisik struktur yang sebenarnya supaya bisa dianalisis melalui pendekatan numerik pada waktu perencanaan. Yang ketiga, pemodelan struktur menjadi hal yang penting agar problem yang kompleks dapat ditransfer menjadi problem yang sederhana dan secara matematika mudah diselesaikan. Jadi baik, saya ingin menjelaskan sedikit dari video ini. Jadi video ini kami percepat agar waktu tidak akan banyak dimakan. Jadi saya ingin menjelaskan saja. Jadi langkah-langkah untuk pengerjaan analisis dengan menggunakan software ETABS ini, yang pertama terlebih dahulu kita membuka program dengan mengklik icon atau diambil dari start program. Kemudian membuat grid dan jarak grid sesuai dengan model yang mau dengan cara mengklik file, kemudian kita masuk ke new model. Selanjutnya kita mengklik new model installation, lalu OK. Kemudian aturlah satuan sesuai yang kita inginkan. Lalu klik pada tulisan code atau tulisan yang berwarna biru. Bila kita klik, maka akan selanjutnya akan disuruh memodify show. Kemudian kita mengubah nama material kita pada kotak material name. Kemudian kita masukkan nilai FC-nya, FY-nya, dan FYS-nya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat nama materialnya dengan mengisi FC, FY, dan FYS. Lalu kita klik OK. Lalu klik pada tulisan style. Style ini tulisan yang akan berwarna biru bila kita klik juga. Kemudian kita klik modify show. Kemudian kita ubah nama materialnya pada kotak material dengan masukkan nilai FY, FU, lalu klik OK. Setelah itu kita akan membuat nama material dengan mengisi FY dan FU, lalu kita mengklik OK. Selanjutnya langkah berikutnya kita akan membuat balok induk dengan cara mengklik define. Kemudian kita akan disuruh dengan mengklik frame section. Kemudian kita klik add atau white flange. Kemudian langkah berikutnya dengan membuat kolom king cross dengan cara define atau frame section. Kemudian kita klik add as decision, kemudian klik session designer. Untuk membuat plat dengan cara kita mengklik define wall atau slab atau deck session. Kemudian kita ubah add new deck menjadi add new slab pada kotak session name. Kemudian kita buatlah nama plat, isi materialnya sesuai yang kita inginkan, dan kita isi tabel plat pada kotak membran dan banding serta dengan isi tipe dengan sel. Lalu kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran balok IWF ke grid dengan cara klik draw, kemudian draw area object, kemudian draw lines. Untuk penggambaran pelat ke grid dengan cara klik draw object, kemudian draw areas. Selanjutnya untuk membuat beban dengan cara mengklik define, kemudian klik static load case, buat beban sesuai yang kita inginkan. Kemudian masukkan nama beban pada kotak load, jenis beban, kemudian pada kotak type untuk beban gempa pada kotak auto rata load. Jenis bebannya adalah user load. Kemudian membuat response spektrum function dengan cara klik define, kemudian kita mengklik respon spektrum. Kemudian untuk mengisi respon spektra, klik pada kotak choose function type to add UBC97 spektrum, kemudian add new function. Kemudian membuat respon spektrum dengan cara klik define, kemudian respon spektrum case, kemudian kita isi namanya spesifikasinya pada kotak spektrum case name. Kemudian untuk menentukan sumber massa kita mengklik define, kemudian mass source, kemudian add jenis massa pada bangunan. Kemudian untuk memasukkan beban ke pelat lantai dengan cara pilih pelat lantai yang mau kita beri beban, lalu kita klik assign, kemudian cell atau area loads, kemudian uniform, isi jenis atau nama beban pada kotak load case name tersebut. Kemudian kita isi satuannya pada kotak unit serta isi pada kotak load
besar beban yang ingin kita masukkan. Kemudian untuk membuat mode dengan cara klik analis, kemudian set analis option. Untuk mengisikan jumlah mode maka kita perlu mengklik set dynamic parameters. Pada langkah ini mengisikan jumlah modenya pada kotak number of mode. Kemudian kita jumlahkan mode diisi sebesar jumlah lantai diklik dengan 3. Kemudian langkah berikutnya untuk menganalisis model yang kita buat tadi, maka kita melakukan merannya atau dengan menekan F5, bisa juga dengan mengklik tanda play pada file tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Akan kami jawab sebisa mungkin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang disampaikan oleh kami semua. Akhir kata, selamat menyaksikan video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.